Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas TT 43G3 akan mempresentasikan tentang tugas besar dari Komdat kita. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rana Putrasuma dengan NIM 11011184152. Perkenalkan, nama saya Bahagia Hasna dengan NIM 1101184180. Perkenalkan, saya Nina Adelia dengan NIM 11011808282. Nah, yang pertama, di sini kami memiliki topologi hybrid. Topologi hybrid ini bisa diartikan sebagai model topologi baru pada sebuah jaringan komputer yang tercipta dari gabungan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda jenisnya. Dikarenakan merupakan gabungan dari berbagai jenis topologi, desain topologi hybrid menjadi terlihat lebih rumit dan tidak menunjukkan ciri khas tertentu. Perangkat yang digunakan di dalam tugas kami itu ada PC, yang dimana setiap divisi terdiri dari 3 PC, yaitu 2 alamat pertama dan 1 alamat akhir. Yang kedua ada router, yang terdiri dari 3 router untuk gedung 1, gedung 2, dan juga web server. Yang ketiga, di sini kami memiliki switch, yaitu untuk menghubungkan ke antar PC-nya. Lalu ada satu server yang terhubung langsung dengan router. Di sini kami memiliki metode VLSM. Ada divisi akunting untuk gedung 1, untuk gedung A dengan jumlah host 64, prefiksnya /25 dengan IP network address 192.168.10.0. Ada IP subnet mask-nya dengan 255.255.255.128 dengan gateway-nya 192.168.10.1. IP address usable range dari 192.168.10.2 sampai dengan 192.168.10.126. Dilanjut, ada divisi teknikal, itu dengan jumlah hostnya 7, dengan prefiks /28, IP network address 192.168.10.224 dengan IP subnet mask 255.255.255.240. Dan gateway-nya yang dipakai itu 192.168.10.225. Dengan menggunakan IP address usable range dari 192.168.10.226 sampai dengan 192.168.10.238. Dilanjut, di divisi public relation dengan jumlah host 30 dengan prefiks /26 dengan IP network address-nya 192.168.10.128 dengan IP subnet mask 255.255.255.192. Gateway yang dipakai 192.168.10.129. Menggunakan IP address usable range dari 192.168.10.130 sampai dengan 192.168.10.190. Dan terakhir di divisi marketing dengan jumlah host 20 dengan prefiks /27 dan IP network address-nya 192.168.10.192 dan IP subnet mask-nya 255.255.255.224. Gateway yang dipakai 192.168.10.193. IP address usable range dari 192.168.10.194 sampai dengan 192.168.10.222.
Kemudian untuk IP routing table di gedung 1 ini terdiri dari 2 divisi, yaitu divisi A dan divisi B. Untuk divisi A sendiri, jumlah hostnya yaitu 64 PC. Oleh karena itu, memakai subnet mesh /25 dengan batas maksimal 126 host. Untuk divisi A, gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Untuk PC A1 memiliki IP address 192.168.10.2 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.128 dan seterusnya sampai ke PC A64 dengan IP address 192.168.10.65 dengan subnet mask 255.255.255.128. Untuk divisi B dengan jumlah host 7, kemudian memakai subnet mask /28 dengan batas maksimal 14 host. Untuk divisi B, gateway-nya yaitu 192.168.10.225. Untuk PC B1, IP address-nya yaitu 192.168.10.226 dengan subnet mask 255.255.255.240 dan seterusnya sampai ke PC B7 dengan IP address 192.168.10.232 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.240. Kemudian untuk gedung 2 yaitu divisi C dan divisi D. Untuk divisi C memakai host sebesar 30, kemudian memakai subnet mask /26 dengan batas maksimal 62 host. Untuk divisi C, gateway-nya yaitu 192.168.10.129. Untuk PC C1, IP address-nya yaitu 192.168.10.130 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.192. Seterusnya sampai ke PC C30 dengan IP address 192.168.10.159 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Dan divisi D yaitu hostnya sebesar 20, kemudian memakai subnet mask /27 dengan batas maksimal 30 host. Untuk divisi D, gateway-nya yaitu 192.168.10.192. Untuk PC D1, IP address-nya yaitu 192.168.10.193 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.224 dan seterusnya sampai ke PC D20 dengan IP address 192.168.10.212 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.224. Kemudian untuk routing table, yang pertama untuk gedung 1 dengan IP address 192.168.10.1 yaitu untuk divisi A dengan subnet mask yaitu 255.255.255.28 dengan interface Fast Ethernet 0/0. Kemudian IP address 192.168.10.225. Subnet mask-nya yaitu 255.255.255.240 dengan interface Fast Ethernet 1/0. Kemudian IP address 192.168.10.241 dengan subnet mask 255.255.255.252 yaitu untuk interface Fast Ethernet 6/0. Kemudian untuk router gedung 2 dengan IP address 192.168.10.129 yaitu subnet mask-nya 255.255.255.192 dan dengan interface Fast Ethernet 0/0.
Kemudian IP address 192.168.10.193 yaitu subnet max-nya 255.255.255.224 dan dengan interface Fast Ethernet 1/0. Kemudian IP address 192.168.10.245 dengan subnet mask 255.255.255.252 di interface Fast Ethernet 6/0. Dan yang ketiga, router server dengan IP address 192.168.10.242 dengan subnet mask-nya 255.255.255.252 dengan interface Fast Ethernet 0/0. Kemudian IP address 192.168.10.246 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.252 yaitu interface-nya Fast Ethernet 1/0. Kemudian untuk IP address 192.168.10.249 dengan subnet mask-nya di 255.255.255.252 dan dengan interface Fast Ethernet 6/0. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Kami sudah mengkonfigurasi dengan yaitu divisi A, divisi B, divisi C, dan juga divisi D. Nah, ini tuh sudah disesuaikan dengan metode VLSM yang tadi kami hitung. Kemudian kita tinggal tambahkan saja routing statik di sini. Ini yang pertama perlu diingat itu next hop-nya. Ketika ingin menghubungkan router gedung 1 dengan router gedung 2, berarti network address di gedung 2 yaitu public relation dan juga marketing harus kita ketahui dulu. Ini network-networknya dan juga dari router gedung 2 dengan router server itu harus kita ketahui dan juga dari router ke server. Jadi ada 4 network address yang harus kita hubungkan dengan next hop di Fast Ethernet 0/0 di router server dengan IP 192.168.10.242. Langsung saja 192.242. Dan yang pertama network public relation, kita masukkan 192.168. Slash-nya karena slash 26 berarti 255.255.255.192. Kita add. Oh, ini ada kesalahan apa? Ya, ini sudah. Dan kita tambahkan untuk network yang marketing itu 192.168.10.192 dengan subnet max itu /27 berarti /27 itu 255.255.255.224 dengan next hop yang sama. Dan kita masukkan lagi untuk antar router gedung 2 dan juga router server dengan network 192.168.10.244 dengan subnet max /30 yaitu 255.255.255.252. Dan kita masukkan lagi untuk IP network address servernya yaitu 192.168.10.248 dengan /30 sama subnet maxnya 255.255.255.252. Add saja. Nah, untuk router gedung 1, routing statiknya sudah selesai. Kita lanjut ke router 2. Sama seperti router gedung 1, next hop-nya berarti di mana router itu keluar jaringannya untuk saling terhubung gitu. Berarti antara di sini dan juga di sini.
karena di sini IP-nya 192.168.10.241 dan di sini 192.168.10.245 dengan interface yang sama, fase Ethernet 6/0, itu akan dijadikan next hop untuk di router 2 atau router server. Kita masukkan dulu untuk yang gedung A dengan next hop 192.168.10.241. Dan network untuk di divisi A itu 192.168.10.0 dengan /25 yaitu 255.255.255.128. Dan kita add. Kemudian lanjut ke divisi B 192.168.10.224 dengan subnet max 255.255.255./28 yang artinya itu 255.255.255.240. Oke, untuk gedung 1 sudah selesai, kita masuk ke gedung 2 dengan next hop 245 di sini tadi ya. Jadi kita lihat next hopnya 245, terus networknya yaitu 192.168.10.128 untuk yang divisi C atau divisi PR public relation dengan subnet max /26 itu 192. Kita add dan masuk ke network yang marketing dengan network address 192.168.10.192 dengan /27 yaitu berarti 255.255.255.224. Oke. Sudah, kemudian kita masuk ke router gedung 2. Kita masukkan saja static, berarti next hop-nya itu hanya ada satu nih. Di router gedung 2 yaitu dengan interface fase Ethernet 1/0. Jadi kita next hop-nya itu sama semua 92.168.10. Kita lihat dulu di sini berapa F1/0-nya, yaitu dengan IP address 192.168.10.246. Di sini 246. Kita masukkan network dari gedung satunya 92.168.10.0 untuk yang divisi A dengan subnet max 255.255.255./25 berarti 128. Nah, kemudian kita masuk divisi B dengan 192.168.10.224 dengan subnet max /28 berarti nilai subnet max-nya berarti 240. Dan lanjut lagi untuk yang antar router gedung, antar router server dan juga gedung 1 yaitu subnet network address-nya yaitu 192.168.10.240. 240/30 berarti 252. Shop-nya masih sama. Dan kita masukkan yang server ini dengan network address-nya 192.168.10.248. 30 masih sama. Dan kita add. Kemudian kita mau tahu dulu nih MAC address di switch ini. Kira-kira gimana sih? Kita tinggal enter, enable, kemudian show MAC address. Nah, ini yang pertama berarti yang terhubung dengan router. Berarti dia sudah terhubung ke router. Kemudian kita coba ping. Dari sini ke router. Apakah dia akan bertambah? Ini sudah successful. Kita lakukan hal yang sama, masih show MAC address table.
Nah, ini berarti sudah pernah melakukan komunikasi dengan router atau komunikasi dengan komputer atau jaringan yang terhubung dengannya. Tuh. Dan kita lihat switch yang divisi B. Untuk langkahnya sama. Nah, ini baru terhubung ke router saja dari switch. Dan kita coba ping aja dari B1 ke router gedung 1. Ini sudah successful. Dan kita lihat lagi address-nya. Oh, ini sudah bertambah. Oke. Untuk divisi B sudah. Kita lanjut ke divisi C. Enable. Ini juga sudah terhubung ke router. Nah, kita lakukan ping terlebih dahulu. Dari C2 ke gedung 2. Router gedung 2 ini sudah berhasil juga. Kita lihat lagi. Sama make address table juga. Enter. Nah, ini juga sudah terhubung. Kita sudah melakukan komunikasi. Dan yang terakhir untuk divisi marketing, kita coba lihat address-nya. Sudah terhubung ke router. Kita lakukan ping terlebih dahulu. Dari D20 ke router gedung 2. Ini juga sudah successful. Dilihat aja. Kita lihat bertambah. Nah, ini sudah bertambah. Berarti sudah pernah melakukan komunikasi dengan router atau jaringan yang terhubung dengannya. Kemudian kita coba ping antar gedung dulu atau antar divisi, yaitu satu gedung, divisi A ke divisi B. Apakah berhasil? Nah, ini sudah berhasil. Dari A1 ke B1. Kita coba dari A2 ke B2. Nah, ini valid. Mungkin masih harus dicoba lagi. Kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Oke. Kemudian untuk yang gedung 2-nya, kita coba dari C2 ke D20. Ini juga sudah successful. Dan kita coba antar router dari gedung 1 server. Nah, ini valid. Kita coba lagi. Ini sudah successful. Kemudian dari router gedung 2 ke router server. Nah, ini valid. Kita dilihat saja. Kita coba lagi dari router gedung 2 ke router server. Nah, ini sudah successful. Kemudian dari server ke router. Nah, ini sudah successful juga. Kemudian kita coba antar gedung. Ini dari B7 ke C1. Nah, ini valid. Biasa butuh koneksi yang membutuhkan waktu. Nah, ini juga sudah successful. Oke, kemudian dari PC A64 menuju server. Nah, ini sudah successful. Kemudian gimana caranya kalau misalnya mau nge-ping manual? Kita contohkan juga. Tinggal ke desktop, command prompt. Saya mau nge-ping PC C2. Ini 192.168.10.129 atau C1 juga apa-apa. Kalau C2 kan berarti 131. Coba ping, nah ini berhasil. Kita coba ping juga ke server.
dengan IP address 192.168.10.250. Nah, ini juga sudah berhasil. Oke, mungkin itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.